Dalam perpustakaan sering ditemui sinonim wakaf ialah waqafa dan habasa dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat. Lalu, wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakaf atau jamaknya awqaf, menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan atau dedikasi dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu pada satu lembaga Islam dengan menahan benda itu. Kemudian yang diwakafkan itu disebut mauquf. Pengertian menghentikan ini jika dikaitkan dengan wakaf dalam istilah ilmu tajwid ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Quran. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wukuf berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. 2. Wakaf dalam hadis. Al-Quran menyebutkannya secara umum, tetapi dalam hadis ada yang menyebutkannya secara khusus dan umum. Hadis-hadis yang menyinggung dasar hukum kedua disyariatkannya wakaf ialah al-hadis. Jika masalah wakaf sekaligus menjadi dasar hukum wakaf adalah hadis yang berkenaan dengan amal jariah seperti dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati seorang manusia atau anak Adam, habislah amalnya terkecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan baginya. Al-hadis riwayat Muslim. Walaupun secara umum disebutkan adalah amal jariah, namun yang dimaksud di sini termasuk wakaf. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Asy-Syaukani dalam bukunya Nailul Awtar, para ulama menafsirkan sedekah jariah yang dimaksud dalam hadis itu adalah wakaf. Baik, berikutnya ada rukun wakaf. Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin menjelaskan bahwa rukun wakaf ada 4. Yang pertama, al-waqif atau orang yang mewakafkan. Yang kedua, al-mauquf atau harta yang diwakafkan. Yang ketiga, al-mauquf alaihi atau pihak yang dituju untuk menerima manfaat dari wakaf tersebut. Dan yang terakhir, sighah atau lafaz ikrar wakaf dari orang-orang yang mewakafkan. Berikutnya ada syarat-syarat wakaf. Yang pertama ada syarat-syarat orang yang berwakaf atau al-waqif, memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang dia kehendaki. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, berusia balik. Dan yang terakhir, mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Yang kedua, syarat-syarat harta yang diwakafkan atau al-mauquf. Harta yang diwakafkan itu sah dipindah milikkan apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, harta yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan itu harus diketahui dan ditentukan bendanya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya atau majhul, maka pengalihan miliknya tidak sah. Yang terakhir ada harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau mufarrazat, atau disebut juga dengan istilah ghairu sa'i. Yang ketiga ada syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf atau yang biasa disebut al-mauquf alaihi. Penerima ditentukan pada pihak tertentu atau muayyan, yaitu jelas orang yang menerima wakaf itu apakah seorang, 2 orang, atau satu kumpulan yang semuanya tertentu atau tidak boleh berubah. Yang keempat ada syarat-syarat sighah atau lafaz ikrar wakaf. Lafaz ikrar harus berisi kata-kata yang menunjukkan bekalnya wakaf atau takbir. Tidak sah kalau ucapan wakaf dibatasi dengan waktu tertentu. Yang kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera atau tanjis tanpa disambungkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Dan yang terakhir itu ada ucapan itu bersifat pasti dan jelas atau sharih yang berarti wakaf dan tidak mengandung makna lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hibah. Pada mulanya, kata hibah itu diambil dari kata hubu burih, artinya nuru uraha yang berarti perjalanan angin. Dalam perkembangan lebih lanjut, dipakai kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain, berupa harta atau selainnya. Di dalam syariat Islam, hibah berarti akad, yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup, tapi tanpa imbalan apapun. Secara umum, hibah mempunyai pengertian hal-hal yang meliputi ibrah, yakni menghibahkan utang kepada yang berutang. Kemudian sedekah, yakni menghibahkan sesuatu yang mengharapkan
seperti pemberi hibah. Barang yang dihibahkan belum memenuhi persyaratan tertentu agar prosesnya dianggap sah. Dan yang terakhir, ada bukti serah terima atau sikhat. Dalam pelaksanaan serah terima hibah, terdapat dua bukti atau sikhat. Penyerahan bisa dilakukan melalui mulafalan atau ijab dan qabul, atau secara langsung tanpa perlu melakukan ijab dan qabul. Adapun dalil hadis tentang hibah, yaitu dari Khalid bin Adi. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang telah diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaklah diterima atau jangan ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami meminta maaf, dan kepada Allah kami